Di Kalimantan Barat ada 2 orang anak pidana yang setelah keluar, dia melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah ke atas, lalu mendaftar di TNI, diterima. Hubungan interaksi yang kuat emosional antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan itu bukan berdampak baiknya. Nah, dibandingkan tugas-tugas sebelumnya, kira-kira di sini gimana, Pak? Ya, ada 2 sebenarnya tugas yang berat. Yang pertama, sebagai kepala kantor wilayah di Banten, lalu sebagai kalapas di Sakambang. Dibatasi oleh segara itu kan, ada segara itu yang menyulitkan, jarak jauh, terus antar lapas jauh, terus kalau malam hari kalau ada masalah mati lampu selesailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun. Kembali lagi bersama saya dengan Agung Wilianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Nah, Tribuners, Kemenkumham Banten itu memiliki atau membawai 9 unit pelaksana teknis. Nah, seperti apa sih cara memanage organisasi yang begitu besar itu? Nah, kali ini kita akan mengulik-ulik bersama Kakanwil Kemenkumham Banten, Pak Tejo Harwanto. Kita harus kenal dulu sama beliau, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Tejo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, karena kita sudah melakukan prokes, jaga jarak, kita sudah vaksin dan juga tes PCR, kita bisa buka masker Pak ya. Sibuk apa yang gitu Pak? Lagi sibuk apa ini kira-kira Pak? Ya, yang pertama kita setiap bulan melakukan evaluasi tentang kinerja di internal kantor wilayah dan di beberapa satuan kerja sehubungan dengan penyerapan anggaran dan program kegiatan yang harus kita lakukan. Gitu. Iya. Berarti cukup padat betul ya Pak? Ya, pokoknya kalau bilang nggak bisa bernapas, cuman menghirup udara oksigen sebentar aja gitu. Nah Pak, Pak Tejo kan baru 2 bulan menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham. Sebelumnya di mana sih Pak? Jadi sebelum saya bertugas di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, saya bertugas di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Selama 1 tahun lebih lah saya di sana. Selama 1 tahun lebih. Iya. Berarti pindah-pindah Pak ya? Ya, dari mulai awal bertugas sampai sekarang hampir lebih dari 20 kali pindah. 20 kali pindah? Iya. Itu berarti mulai karir di Kemenkumham berapa lama Pak? Dari tahun 1990, 89 saya lulus akademi, 90 saya bertugas, kira-kira 30 tahun lebih lah. 30 tahun lebih? 30 tahun lebih. Nah pasti udah pindah lebih dari 20 kali tepat berarti Pak. Iya. Hampir setahun berarti rata-rata pindah ya Pak? Hampir ya rata-rata 2 tahun, 3 tahun. Ada yang 2 bulan, ada yang 7 bulan. Iya, dalam satu kali penugasan pernah dalam cuma 2 bulan? Pak? Iya, 2 bulan. Di mana itu pada 2 bulan? Waktu itu saya bertugas di Lapas Kelas 1 Tanjung Gustam Medan. Sebagai kalapas? Sebagai kalapas. Kalapas Kelas Medan. 1 Medan. Medan. Iya. Nah, selama bertugas itu apa kesan-kesan sama suka dukanya, Pak? Jadi kalau sukanya, setiap tugas dan fungsi yang kita lakukan kan berdampak terhadap perubahan sikap perilaku warga binaan pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan. Jadi kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan, perawatan, pendidikan. Nah, outcome-nya itu ada perubahan sikap perilaku bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, setelah mereka keluar, tidak mengulangi tindak kejahatan, tidak mengulangi tindak kejahatan. Dan kalau di luar kita ketemu tuh. Oh gitu Pak? Jadi ketemu mantan namanya, mantan. Ya. Mereka menyebutnya mantan. Mantan
yang sudah tidak melakukan lagi, mengulangi lagi tindak pidana lagi. Ada yang bekerja di sektor swasta, ada beberapa malahan yang diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, ada anggota kepolisian. Pada saat saya bertugas di Kalimantan Barat, ada 2 orang anak pidana yang setelah keluar, dia melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah tingkat atas, lalu mendaftar di TNI, diterima. Nah itu waktu jadi Kalapas kan bersinggungan, itu gimana cara pendekatannya Pak? Atau waktu pertama kali kira-kira ada rasa takut gitu nggak sih Pak? Atau gimana kira-kira? Jadi karena latar belakang pendidikan juga di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, jadi sebelum bertugas ya, sebelum saya lulus sudah beberapa kali praktek lapangan. Jadi saya udah mengetahui tentang sosial budaya, karakter, dan lain sebagainya. Sehingga setelah saya lulus pendidikan, ditempatkan, sudah biasa itu, sudah berbaur pada mereka. Nah, strategi pendekatan sendiri Pak. Artinya kan berbeda nggak kira-kira ketika berteman dengan yang bukan WBB sama yang WBB itu? Jadi pendekatan kita terhadap warga binaan pemasyarakatan ya sangat berbeda jauh dengan pendekatan misalnya masyarakat umum. Jadi warga binaan pemasyarakatan dalam tanda petik mereka adalah orang-orang yang telah diputus dalam proses persidangan yang dianggap bersalah. Jadi ada 2 itu derita yang dialami. Yang pertama memang harus menjalankan pidana di dalam lapas, dan nanti setelah keluar ada pidana stigma masyarakat. Betul. Sehingga perlu pendampingan, perlu penguatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, kalau strateginya masing-masing nih. Jadi saya tuh menganggap diri saya bagian dari komunitas warga binaan pemasyarakatan. Jadi kita harus turun langsung ke blok, kita harus melihat, menanyakan, menegur, dan memberikan bantuan, bukan bantuan personil dari napinya aja, bukan bantuan permasalahan diri warga binaan pemasyarakatan, tapi juga membantu keluarga warga binaan pemasyarakatan. Karena banyak sikap perilaku perubahan yang sangat radikal yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan itu disebabkan karena faktor-faktor eksternal. Misalnya keluarganya, anaknya, orang tuanya, istrinya yang menjadi beban mereka di dalam lembaga pemasyarakatan. Berarti udah berpengalaman beberapa. Iya, harus masuk gitu. Nah, Pak punya cerita menarik atau yang paling berkesan nggak selama 33 tahun itu, lebih dari 30 tahun mengabdi di Kemenkumham ini, Pak? Jadi ada beberapa kejadian, ada beberapa cerita. Jadi waktu itu saya masih di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sekarang namanya LPKA di Pontianak. Jadi di situ warga anak pidana, anak didik pemasyarakatan itu melakukan aktivitas. Kalau malam hari itu tidurnya di dalam lapas. Tapi pagi hari dia tuh berangkat sekolah. Yang sekolah SD berangkat sekolah, yang SMP berangkat sekolah, yang SMA berangkat sekolah. Dan mereka itu ada mekanisme buku pemantauan, pengawasan. Jadi dia berangkat absensi gitu ya, presensi. Dan kita menciptakan bahwa khusus untuk anak-anak, anak pidana, anak didik pemasyarakatan itu tidak mengalami tekanan psikologis lingkungan dalam menjalankan pidananya, gitu, seperti itu. Tapi itu di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun itu Pak? Nah, biasanya putusan itu di bawah 17 tahun dianggap anak pidana pemasyarakatan. Dan kalau vonisnya rata-rata di atas 5 tahun, Pak? Iya, vonisnya 5 tahun. Di atas 5 kasus tahun ya? Pembunuhan, kasus penganiayaan, pencurian, dan lain sebagainya. Pada saat itu loh ya, seperti itu. Tapi lumayan banyak Pak itu lumayan. Jumlahnya pada saat itu ya sekitar 40-50 orang warga binaan. Tapi mereka semuanya bekerja gitu, bekerja dan melakukan pendidikan gitu. Berarti kalau pagi mereka sekolah, setelah sekolah pulang sekolah, kegiatan, ada yang bercocok tanam, ada yang berternak, ada yang perikanan, dan lain sebagainya.
Dengan begitu nantinya setelah keluar dia mendapatkan satu tingkat pendidikannya naik gitu kan, ilmu Iya, pengetahuannya ada, iya. terus skill keterampilannya ada, lalu bisa berbaur sosial budaya. Dan kita juga harus menciptakan masyarakat ini yang tidak memiliki stigma buruk gitu. Jadi tugasnya selain di dalam lapas juga di Luar lapas. Nah itu kesan yang saya alami waktu itu, yang Berapa lama berkesan itu, Pak? seperti itu. Itu Jadi waktu menjabat jadi kepala yang itu? tadinya masuk SD keluar bisa SMP, yang SMP masuk SMA, yang SMA keluar lulus. tidak dapat pekerjaan jadi pekerjaan, itu hebat itu. Berapa lama tuh bertugas di situ? 10 tahun saya bertugas. 10 tahun. 10 tahun. Berarti paling lama di situ, Pak. Paling lama di situ. Berarti sekarang kalau udah lulus semua ketemu Bapak hafal ya? Ya, Atau ada yang masih sering kontak-kontak? ada masih kontak, ada beberapa orang yang masih kontak. Yang saya juga pernah menjadi wali pernikahan warga binaan, juga menikah dan jadi keluarga kita, dan mereka ada yang memang menyambung tali silaturahmi melalui beberapa hubungan melalui Media sosial gitu. Iya, media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya paling berat itu kan ketika teman-teman WBB itu harus diterima di masyarakat gitu. Iya. Itu yang paling tantangannya paling Iya. besar, Pak. Oke. Nah, Pak, kalau di Banten ini kira-kira gimana, Pak? Selama 2 bulan menjabat ini, kira-kira programnya apa ini, Pak, 2022 ini? Kan awal tahun nih. Iya. Jadi untuk program kantor wilayah dan seluruh satuan kerja ya, UPT baik pemasyarakatan maupun imigrasi, itu mengikuti program yang sudah digariskan oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik di bidang pengamanan, pembinaan, perawatan, dan di imigrasi tentang pelayanan terhadap dokumen-dokumen keimigrasian dan sebagainya, itu kita mengacu kepada program-program yang telah ditentukan oleh pusat. Karena ada program prioritas nasional di situ. Iya. Dan ke depannya kita mengharapkan bahwa pada saat pandemi COVID ini dapat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Iya, Pak. Gitu. Dengan program-program yang kita jalankan seperti itu. Tapi pandemi ini kemudian kira-kira jadi gimana, Pak, di situasi kayak begini? Jadi yang pertama memang yang awal pandemi itu menghambat aktivitas kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tapi ada hikmahnya nih pandemi ini. Hikmahnya apa? Penuh inovasi kita. Jadi ada beberapa aplikasi, walaupun Kanwil Banten tutup, tapi layanan tetap jalan. Ada aplikasi. Dan ada memang beberapa fitur, ada aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat tentang layanan keimigrasian, layanan pemasyarakatan, dan lain-lain. Ada berapa aplikasi kira-kira, Pak? Yang kemarin itu untuk secara nasional ada sekitar lebih dari 6 aplikasi. Oh, 6. Itu masih bisa ngambil dari pusat tuh ya? Iya, dari pusat. Dari masing-masing UPT itu banyak itu yang belum disertifikasi oleh Pusat Data dan Informasi di Kementerian Hukum. Saya kemarin sempat nyoba sih, Pak, pakai aplikasi yang memperpanjang paspor di bisa. imigrasi Serang. M-Paspor itu. M-Paspor itu cuma 10 menit Ya, selesai prosesnya tuh. Cuman bayar 350.000 ya, langsung transfer. Iya. Nah, dari 19 unit ini kira-kira yang skala prioritas mana, Pak? Atau semua atau gimana ini? Gini, kalau skala prioritas untuk saya manajerial itu seluruh 19 satuan kerja ya, UPT, baik pemasyarakatan maupun imigrasi menjadi skala prioritas saya. Tapi ada beberapa UPT yang menjadi perhatian khusus lah. Khususnya di UPT pemasyarakatan. Iya. Jadi ada beberapa UPT pemasyarakatan yang menjadi pemberitaan menarik masyarakat dalam tanda petik, sehingga perlu perlakuan khusus. Perlakuan khusus terhadap beberapa UPT pemasyarakatan, baik lapas maupun rutan. Yang menonjol kemarin di tahun 2021 dan perlu kita lakukan pembenahan dari mulai pembenahan sumber daya manusia, sarpras, dan pergeseran sumber daya manusia yang ada. Kita ada program namanya penggalian potensi. Penggalian potensi sekarang sedang berjalan di Satuan Kerja UPT Pemasyarakatan wilayah Tangerang Raya. Karena wilayah Tangerang ini dekat dengan ibu kota provinsi nih. Karakternya hampir sama nih. Jadi karakter urban baik petugas maupun
Dengan warga DKI binaan sama pemasarakatan. ya. Iya kan dekat gitu. Ya betul. Penyangga. Nah, itu ada kasus mungkin penduduk DKI yang melaksanakan pidana di Banten. Tangerang, di Banten, atau sebaliknya. Sebaliknya. Seperti itu. Begitu juga petugas. Nah, petugas antara DKI Jakarta dan Banten ini kan cukup dekat. Jadi karakternya hampir sama dan organisasi memiliki dinamika yang cukup tinggi nih. Nah, program ini mudah-mudahan dapat menjawab salah satu solusi lah bahwa penggalian potensi pegawai ini nantinya akan meningkatkan organisasi, memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi outcome-nya, jadi pegawai itu yang memiliki kompetensi tertentu dapat ditempatkan dalam tugas fungsi tertentu juga. Misalnya bakatnya di keamanan, ya harus di keamanan. Bakatnya pembinaan, harus pembinaan. Lalu track record-nya kita lihat nih. Terus lama bertugas, jangan sampai di satu tempat 10 tahun, 20 tahun, nanti membentuk kekaisaran. Hubungan interaksi yang kuat, emosional, antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan, itu bukan berdampak baik ternyata. Berdampak buruk, seperti itu. Yang mudah-mudahan kita bisa tata dan bisa merubah sehingga organisasi UPT Pemasyarakatan di wilayah Banten ini bisa secara optimal, adaptif, dan menjadi organisasi yang baik untuk layanan kepada masyarakat. Berarti lapas di Banten itu ada berapa, Pak? Lapas di Banten, UPT Pemasyarakatan ada 19, UPT Pemasyarakatan 16 paling Iya, banyak itu ya berarti. paling banyak. Berarti yang skala prioritas yang satu ini, Pak. Iya, yang kemarin. ini. Ini. Kira-kira tahun ini selesai itu, Pak ya? Insya Allah dalam 2 minggu ke depan selesai dan kita laporkan ke pimpinan, ke Sekretaris Jenderal, ke Pak Menteri sehubungan dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kalau Sarpas rencana sudah proses. Nah, rencananya ini kan overcrowded nih, Iya. cikal bakalnya dari overcrowded. Dari overcrowded itu timbul penyimpangan perlakuan terhadap pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Ada penempatan kamar lah, ada tentang PB, asimilasi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan mengurangi overcrowded nih di Lapas Kelas 1 Tangerang, di Cilegon, di Pemuda, dan lain sebagainya, itu dapat meredam penyimpangan yang terjadi seperti itu. Juga sistem mutasi nih pegawai kita putar kita mutasi sesuai dengan kompetensinya. Jadi bukan like and dislike, tapi sesuai dengan output hasil dari penilaian asesmen atau penggalian potensi yang dilakukan oleh para sarjana psikolog yang kita kumpulkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kita ambil, kita kumpulkan, yuk kita asesmen, yuk kita lihat profiling masing-masing pegawai. Siapa tahu ada pegawai yang tidak cocok, tidak sesuai dengan kemampuannya melakukan tugas yang tidak diinginkan. Drag man on the seperti itu. Kalau udah itu apalagi nih yang salah nih. Atau ujung-ujungnya tunjangan dibesarkan, misalnya seperti itu. Itu yang lain. Ada berarti itu, Pak? Ya ada ke situ, kita lihat aja, kita pelajari seperti apa. Tapi kalau rata-rata lapas di Banten itu memang kelebihan. Iya, kira-kira sekitar 100-200% kelebihan. Kelebihannya? Iya, 2 kali lipat ya? Lebih dari 2 kali lipat malah, Pak? Ada 2 kali lipat. Nah, solusinya itu apakah membuat lapas baru atau bagaimana kira-kira? Untuk tahun 2022 di Lapas Kelas 1 Tangerang dan di Lapas Kelas 2 Cilegon kita sedang membangun blok hunian. Blok hunian. Penambahan kapasitas sebesar 450 kamar untuk tahun ini. Kenapa di Cilegon, Pak? Ya. Kenapa di Cilegon? Nah, karena overkapasitas juga tinggi. Di sana tinggi. Dan ada beberapa informasi bahwa kehidupan di dalam tanah kurang layak gitu, karena himpit-himpitan. Jadi kita akan bangun. Dan rencananya di beberapa lapas akan kita usulkan untuk di 2023. 2023 ya? Iya. Berarti yang prioritas untuk tahun ini yang Tangerang dulu, Pak ya? Iya, Lapas Kelas 1 Tangerang. Itu kan sekarang lagi renovasi ya? Iya. Berarti bulan ini atau ini udah selesai, Pak ya? Bukan renovasi, sebenarnya pembangunan. Pembangunan. Kalau kebakaran hilang kan pembangunan ya. Pembangunan. Mengembalikan lagi seperti semua. Iya, berarti
setelah tahun ini selesai semua ya? Ya, mudah-mudahan tahun ini selesai dan bisa ditempatkan oleh beberapa warga binaan pemasyarakatan yang sekarang masih sesak. Ya. Berarti tantangan Pak Tejo lumayan. Ya cukup besar, cukup besar. Nah dibandingkan tugas-tugas sebelumnya, kira-kira di sini gimana Pak? Ya ada dua sebenarnya tugas yang berat. Yang pertama sebagai kepala kantor wilayah di Banten, lalu sebagai kalapas di Sakambangan. Oh di sini juga termasuk paling berat ini ya? Iya, ini termasuk saya ini paling berat. Berarti dua ya Pak? Iya. Di Sakambangan sama di Banten Kemenkumham ini ya? Ya mudah-mudahan lah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Gitu. Tapi di Nusa Kambangan tuh high risk Pak ya? Nusa Kambangan high risk. Itu di Pasir Putih itu ya? Iya, terus karena kan zaman waktu itu saya bertugas itu sumber daya manusianya kurang memadai lah dari kualitas kuantitas menghadapi narapidana high risk itu extraordinary, yang teroris, bandar dan sebagainya. Lalu regulasinya juga belum mendukung pada saat itu. Sekarang kan udah mendukung tuh ada klasifikasi lapas itu membantu sekali buat intervensi keamanan yang kuat. Gitu. Dulu campur kayak itu. Dulu campur antara bandar, teroris, pengedar. Berapa lama di sana Pak? Saya di sana 1,5 tahun lah. 1,5 tahun? 1,5 tahun juga. Nah selama itu kan beda nih penanganannya dengan lapas-lapas yang lain. Iya. Itu ada cerita lagi itu Pak? Ada. Jadi di sana pertama sumber daya manusia, kedua jarak tempuh antara lapas dengan rumah sakit jauh, dibatasi oleh segara itu kan, ada segara itu yang menyulitkan, jarak jauh, terus antar lapas jauh, terus kalau malam hari kalau ada masalah mati lampu selesailah. Berarti selama 30 lebih dari 30 tahun tadi yang agak berat Nusa Kambangan sama Banten itu. Dan Banten ini. Berarti Banten termasuk berat. Iya. Kalau kendalanya apa kira-kira Pak di Banten nih Pak? Ya, kendalanya apa nih kira-kira? Atau tantangan kira-kira yang mau dihadapin kayak gimana sih? Sebenarnya ya karena khususnya di pemasyarakatan ya, kalau di tusi lain nggak begitu berat loh. Karena di pemasyarakatan khususnya di lapas dan rutan yang pertama adalah benarnya dinamika perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan kuat. Dan sekarang kan warga pemasyarakatannya itu pinter-pinter semua. Iya. Dulu kan isinya mungkin tingkat pendidikan lah kita lihat. Sampai SMA, sekarang ada dokter, ada macam-macam. Latar belakang pekerjaan juga macam-macam. Dari aparat penegak hukum ada di sana, kan kumpul semua kan di sana. Nah itu perlu lebih kompleks lah ya Pak. Pendekatan yang khusus. Ya acuan kita regulasi itu, peraturan perundang-undangan. Dan kita melihat sejauh mana pegawai di lapangan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sebenarnya patuh profesional itu kan patuh terhadap aturan. Dengan melihat lingkungan strategis dalam pengambilan keputusan itu. Ya, Pak. Nah itu Banten berat. Nah di sela kesibukan tugas yang berat nih, biasanya tadi kan goes Pak. Nah itu gimana ceritanya Pak? Di Banten ini setiap hari goes Pak ya? Iya, jadi sebenarnya goes ini saya salah satu pandemi COVID ini sebenarnya untuk meningkatkan imun kan. Selain kita melaksanakan protokol kesehatan, itu katanya ada 5M dan lain sebagainya. Dan 3T juga kita harus olahraga. Jadi percuma kalau kita pakai masker, pakai ini dan sebagainya, udah itu imun tidak ditingkatkan ya juga nggak pas gitu seperti itu. Tapi bukan hobi tuh Pak ya, terpaksa aja mungkin ya. Ya pertama kita gunakan untuk hobi, terpaksa. Akhirnya tuh kebiasaan kalau nggak goes tuh kayak merasa kurang. Candu bener. Pada hari itu kok kurang kegiatan apa gitu. Atau merasa kayak ada kurang dalam kegiatan dalam hari itu. Setiap hari itu pasti Setiap hari saya goes. Setiap hari. Berapa lama Pak kira-kira? Ya goes kira 1,5 jam, 1 jam udah cukup. Sebelum ke kantor ya? Iya, sebelum kantor. Sebelum goes biasanya olahraganya apa Pak? Ya biasanya hanya pemanasan, minum air putih, langsung bawa sepeda ya udah dipancal itu sepeda kuat-kuat. Sendiri tuh Pak? Sendiri sih. Sendiri. Ya kalau ada event-event ya itu biasanya kan kalau di Kalimantan Selatan itu ada
fine bike dan lain sebagainya gitu kan, atau ada perkumpulan sepeda yang akan touring kemana gitu, ikut aja, nempel aja gitu. Siapa tahu nanti dari rumah ke dinas ke sini naik sepeda, Pak. Saya jalan kaki dari Oh, dinas ke dekat sini, ya. Jalan kaki saya. Naik sepeda malah. Ya, sepeda kelewatan nanti. Iya, iya. Oke, Pak. Terima Oke, kasih atas terima obrolannya, kasih. Pak. Semoga sehat dan sukses. Ya, Dan amin. bisa menjalani tugas dengan baik. Tugas yang Amin, sangat berat amin. nih, Pak. Makasih Pak Siap. Agung. Terima kasih, Pak. Semoga Ya. sehat, Pak. Oke, Tribuners, tadi obrolan singkat kita dengan Pak Kakanwil Kemenkumham Banten, Pak Tejo. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.